Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asa Saraswati Dewi, Prodi Perbankan Syariah kelas A dengan nomor absen 34 NIM 203830222124. Di sini saya akan membahas tentang sedikit apa yang dinamakan dengan hak dan kewajiban. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa secara kodrati memiliki hak. Tak hanya itu, suatu hak juga harus didahului dengan adanya suatu kewajiban yang harus dijalankan. Pertama-tama yang akan saya bahas untuk pertama kali ini ialah hak. Hak adalah sesuatu yang diterima setelah manusia diberatkan atas kewajiban. Antara hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Wajib bagi manusia untuk menghormati hak orang lain dan tidak mengganggunya. Bagi orang yang mempunyai hak dapat menggunakan haknya demi suatu kebaikan dirinya dan manusia. Hakikat dari hak yang dimiliki seseorang semata-mata pemberian dari masyarakat, karena kewajibannya telah dilaksanakan. Menurut Pojawijatnan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hak ialah semacam milik, kepunyaan yang tidak hanya merupakan benda saja, melainkan pula tindakan, pikiran, dan hasil pikiran itu. Ada beberapa hak bagi manusia, yaitu antara lain: 1. Hak hidup. Seluruh jiwa manusia mempunyai hak hidup, sebab kehidupan manusia dalam bergaul di dalam masyarakat sudah selayaknya. Apabila seseorang mengorbankan jiwanya untuk menjaga hidupnya, maka hak hidup adalah hak yang suci tanpa bisa diberikan untuk keperluan sesuatu yang lain. Hak hidup sebagai hak yang menentukan dua kewajiban, yaitu wajib bagi yang hak untuk menjaga hidupnya dan mempergunakan sebaik-baik untuk kepentingan dirinya dan masyarakat, dan wajib bagi orang lain untuk menghormatinya. Hak hidup adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk menjamin keberlangsungan hidup dengan tentram dan damai. Islam merupakan hukum qisas sebagai balasan untuk pembunuh yang melenyapkan nyawa manusia atau membuat manusia lainnya cacat. Yang kedua ialah hak kemerdekaan. Kemerdekaan adalah hak untuk bebas dari segala bentuk ikatan, perbudakan, dan kekangan yang merupakan hak asasi manusia yang dihormati dan dihargai. Kemerdekaan adalah salah satu cara manusia untuk memperoleh kemuliaan hidup. Kemerdekaan mutlak adalah bertindak dan berbuat menurut kehendaknya dengan tidak sesuatu yang menguasai kehendak dan perbuatannya. Kemerdekaan terikat yang pernah diartikan di dalam Declaration des Droits de l'Homme yang terbit pada tahun 1789 di Prancis adalah kuasa berbuat sesuatu dengan tidak merugikan orang lain. Ada beberapa penjelasan tentang arti kemerdekaan yang dapat dipahami sebagai berikut. A. Kemerdekaan lawan dari penghambaan. Aristoteles, ahli filsafat Yunani, berpendapat bahwa sebagian manusia karena tabiatnya tidak dapat mengatur dirinya sendiri, maka lebih baik menjadi hamba sahaya yang diatur oleh orang lain. Pada zaman sekarang telah umum dikatakan bahwa kemerdekaan itu telah berakar dalam jiwa tiap-tiap manusia, sehingga dikatakan bila kemerdekaan dicabut dari jiwanya. B. Kemerdekaan bangsa-bangsa, maksudnya adalah kebebasan bangsa dari tekanan atau jajahan bangsa lain, dan berarti tidak tunduk kepada kekuasaan asing. Manfaat seseorang diberi kebebasan adalah jalan yang terbaik baginya untuk mengatur dirinya dan bertanggung jawab, mempergunakan harta benda, bertambahnya semangat untuk menyempurnakan dirinya. Keadaan suatu bangsa pun demikian juga bila diberi kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan kemajuan, yang berarti setiap orang aman dari perlakuan curang terhadap miliknya. Kemerdekaan ini berbentuk kemerdekaan melahirkan pendapat atau kemerdekaan pidato. Seseorang tidak akan mendapat kemerdekaan ini kecuali suatu bangsa telah mendapat kemajuan. Yang B atau yang keempat ialah kemerdekaan politik. Kemerdekaan politik berarti manusia mempunyai hak untuk turut mengatur negerinya. Mereka akan merasa senang apabila orang-orang yang dipilih oleh mereka adalah wakilnya. Hal ini dikatakan merdeka karena bila wakil-wakilnya yang membuat undang-undang dan mengatur hal ihwal rakyatnya, dikatakan bahwa rakyat berbuat menurut kehendaknya. Dan inilah arti merdeka. Hak kemerdekaan politik mengandung dua kewajiban. Yang pertama yaitu
Wajib bagi manusia dan pemerintah menghormati hak kemerdekaan seseorang, sehingga mereka tidak mencampuri hal ihwalnya kecuali di dalam keadaan memaksa dan kepentingan umum. Yang kedua ialah wajib bagi yang mempunyai hak mempergunakan kemerdekaannya untuk kebaikannya dan kebaikan orang-orang banyak. Barang siapa tidak mempergunakan kemerdekaan itu, sudah sepantasnya kalau kemerdekaan itu dicabut daripadanya. Karena kemerdekaan itu bukan sesuatu yang dapat dibeli dan diberikan, akan tetapi didapat dengan perjuangan untuk mencapainya. Macam-macam hak yang ketiga ialah hak memiliki. Hak memiliki menjadi bagian yang menyempurnakan hak kemerdekaan. Manusia itu tidak dapat mempertinggi dirinya menurut kehendaknya kecuali dengan memiliki alat-alatnya, karena alat-alat hidup tidak mencukupi setiap keinginan manusia, sehingga berebut untuk mencapainya dan menghendaki memiliki sesuatu. Maka hak memiliki ada. Hak memiliki ada dua macam, yaitu hak milik perseorangan, contohnya buku, rumah, pakaian. Hak milik umum, contohnya kereta api, museum, dan perpustakaan. Hak keempat dari macam-macam hak yaitu hak mendidik. Setiap orang pada hakikatnya mempunyai hak mendidik pribadi dan belajar. Setiap manusia mempunyai hak pendidikan karena pendidikan adalah alat untuk mencapai kemerdekaan dan untuk hidup yang tinggi. Orang-orang terdidik pertimbangannya niscaya lebih cepat, lebih benar pandangannya, dan lurus pendapatnya. Ilmu itu adalah pintu untuk akhlak yang baik dan agama yang benar. Dengan ilmu itu seseorang tahu harga dirinya, tahu hidup yang tinggi dan mempertinggi dirinya. Poin kelima dari macam-macam hak yaitu adalah hak wanita. Hak wanita atau perempuan tetap ada dan sama memiliki sebagaimana hak yang didapat oleh seorang laki-laki atau bagi manusia lainnya. Di abad pertengahan sampai abad ke-19, perempuan di Eropa tidak memiliki suatu hak yang berhubungan dengan negara, dan pendidikannya hanya mengenai pelajaran memasak, mendidik anak, menjahit pakaian, dan bagi yang lebih tinggi kedudukannya ditambah pelajar musik. Kebanyakan ahli pikir menyatakan bahwa kaum wanita akan berjalan terus sehingga mencapai hasil-hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbuatan wanita ditimbang dengan ukuran akhlak sebagaimana ditimbangnya juga dengan perbuatan laki-laki dengan ukuran itu. Di Mesir, apabila laki-laki keluar rumahnya sehingga larut malam dan berulang-ulang, orang tidak memandangnya durhaka. Tetapi jika wanita tidak berada di rumah satu hari lamanya sehingga sampai terbenamnya matahari, dikatakan perempuan itu berdosa besar oleh golongan terbanyak. Poin kedua yang B yaitu wanita akan mempunyai kekuasaan di rumah sama dengan laki-laki dan menjadi kawan di rumah tangga. Yang poin yang ketiga yaitu akan terdidik dengan didikan yang lebih baik dari pendidikannya sekarang sehingga mengasuh anak-anaknya dengan dasar-dasar ilmu. Yang keempat yaitu akan mempunyai hak yang mengenai negara-negara seperti suaminya dan hak-hak dalam perkawinan seperti perempuan Amerika pada hari ini. Yang kelima yaitu wanita diperkenankan menjabat pekerjaan kantor bila ia mengharapkannya, seperti bila ditinggal mati oleh suaminya dan tidak ada yang menanggung hidupnya. Wanita memiliki kebebasan secara penuh terhadap hak kepemilikan dengan segala cara yang dibolehkan dan memiliki hak secara penuh dalam mengungkapkan pendapat ketika diminta menyampaikan pendapat. Wanita juga berhak untuk menuntut haknya jika merasa dilanggar. Secara keseluruhan, Islam telah menjamin hidup mulia dan tenang bagi laki-laki dan perempuan tanpa adanya perbedaan antara keduanya. Masing-masing mereka saling melengkapi. Hanya saja pria lebih tinggi satu tingkatan di atas wanita, yaitu tingkat kepemimpinan yang harus diemban untuk mensukseskan kehendak mereka berdua. Semua itu tidak merendahkan hak wanita dan mengurangi kemuliaannya, bahkan mengangkat kedudukannya dan menempatkan di tempat yang layak. Dan setelah hak itu sudah dijabarkan penuh, apa itu hak, bagaimana hak itu dijalankan dan macam-macam hak sudah dibahas. Poin kedua kali ini saya akan membahas tentang kewajiban.
Di dalam ajaran Islam, kewajiban ditempatkan sebagai salah satu hukum syarak, yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan siksa. Dengan kata lain, kewajiban dalam agama berkaitan dengan pelaksanaan hak yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, melaksanakan sholat 5 waktu, membayar zakat, berpuasa, dan seterusnya. Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia di bawah petunjuk ilahi dibagi dalam 2 kategorisasi. Pertama, hukukullah atau hak Allah atau publik, dan kedua, hukuk al-ibad atau hak hamba atau privat. Hukukullah adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dengan berbagai ritual ibadah, sedangkan hukuk al-ibad merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk Allah lainnya. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial tidak terlepas dari kewajiban. Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan bagi setiap manusia dalam memenuhi hubungan sebagai manusia sosial dan kepada Tuhan. Manusia sebagai ciptaan Allah mempunyai kewajiban terhadapnya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Prinsip dasar ibadah inilah menjadi kewajiban manusia sebagai makhluk Tuhan. Ibadah yang dilaksanakan bukan semata untuk kepentingan Tuhan. Kewajiban dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu kewajiban individu, kewajiban sosial, dan kewajiban makhluk kepada Tuhan. Kewajiban individu atau pribadi ialah individu mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri. Contohnya adalah manusia sebagai individu perlu kesehatan. Untuk memperoleh kesehatan, individu berkewajiban menjaga kesehatan badan. Poin kedua dari macam-macam kewajiban yaitu kewajiban sosial atau masyarakat. Kewajiban sosial adalah keterikatan sebagai makhluk individu dan sosial menjadikan individu harus berkewajiban sebagai anggota masyarakat. Contohnya adalah kewajiban tolong-menolong antar sesama. Yang ketiga dari macam-macam kewajiban yaitu kewajiban makhluk kepada Tuhan. Maksudnya adalah individu ternyata tidak hanya hidup bersama sebagai pribadi dan makhluk sosial saja, tetapi individu tidak terlepas dari penciptanya. Dia menciptakan dan memelihara alam termasuk manusia ini. Sehingga kewajiban sebagai hamba harus beribadah. Ibadah adalah semua aktivitas yang dilakukan manusia dengan niat ikhlas, baik, benar, dan semata-mata mencari ridha Allah. Selain pembagian di atas, kewajiban dapat dibagi menjadi 2, yaitu kewajiban terbatas dan kewajiban tidak terbatas. Kewajiban terbatas adalah kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang-orang dengan sama dan dapat dijadikan undang-undang negeri seperti jangan membunuh dan jangan mencuri. Dapat diadakan hukuman-hukuman bagi orang yang merusaknya. Di dalam bagian ini, undang-undang dan akhlak sama-sama menghendakinya. Kewajiban tidak terbatas. Kewajiban ini tidak dapat dibuat undang-undang karena bila dibuatnya akan merugikan. Dan tidak dapat ditentukan mana yang dikehendaki oleh kewajiban ini seperti kebajikan. Padahal kadar yang diwajibkan ini berbeda masa, tempat, dan keadaan yang mengelilingi manusia. Bagian yang pertama mengandung dasar-dasar kewajiban yang karenanya berwujud masyarakat. Dan dengan melengahkan kewajiban ini, kadang kabutlah masyarakat. Bagian kedua mengandung kewajiban yang dapat mempertinggi dan memakmurkan masyarakat. Oleh karena itu, bagian yang kedua lebih tinggi nilainya dari yang pertama. Dilaksanakan oleh undang-undang, dan yang kedua dilaksanakan oleh suara hati seperti adil dan kebajikan. Kewajiban manusia bermacam-macam karena manusia itu berbeda-beda dilihat dari sudut pandang. 1. Menurut kekayaan, maka di antara mereka ada yang kaya, miskin, dan yang sedang. Menurut tingkat dan derajat seperti raja, bangsawan, dan rakyat jelata. Dan yang ketiga yaitu menurut pekerjaan. Di antara pekerjaannya ada yang dengan pikiran seperti seorang hakim dan seorang guru. Ada pula pekerjaan dengan tangan seperti tukang kayu dan besi, masih banyak lagi.
Perlu kita ketahui bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa suatu keajaiban. Salah satunya kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu beribadah. Oleh karena itu, dengan adanya kewajiban itu menjadi tanggung jawab manusia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya perintah untuk beribadah yang menjadi kewajiban serta tanggung jawab manusia tersebut, oleh Allah Subhanahu wa taala menyediakan balasan dari orang-orang yang taat dan ingkar, yaitu berupa surga dan neraka. Dapat kita simpulkan, hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang diterima setelah manusia dibenarkan atas kewajiban. Ada beberapa hak bagi manusia seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak memiliki, hak mendidik, dan hak wanita. Hak juga dapat berarti panggilan kepada kemauan orang lain dengan perantaraan akalnya, perlawanan dengan kekuasaan atau kekuasaan fisik untuk mengakui wewenang dari pihak lain. Dan kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi hubungan sebagai makhluk individu, sosial, dan Tuhan. Kewajiban dalam agama berkaitan dengan pelaksanaan hak yang diwajibkan oleh Allah, misalnya melaksanakan sholat 5 waktu, membayar zakat, berpuasa, dan seterusnya. Cukup sekian dari saya. Semoga pembahasan tentang hak dan kewajiban ini bisa menambah wawasan kita dalam menjalani keberlangsungan hidup, serta bisa mendapatkan pelajaran yang berarti dari pembahasan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.